Haleluya. Sekali lagi selamat pagi dan shalom. Haleluya. Yuk sama-sama kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita bersuka cita bersama-sama karena Tuhan kita ajaib. Amin. Haleluya. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak terima kasih Engkau baik. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Dalam setiap situasi keadaan kami mau tetap bersyukur, kami mau tetap bersuka cita. Karena kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Dan Engkau sanggup mengadakan segala sesuatu yang menurut bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan adalah mungkin. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mau bersuka cita, kami mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin, amin. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Yes, sebentar. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati dulu hari ini nih. Mana ya? Bentar ya. Oke, boleh lambaikan tangannya, tangan-tangan yang diberkati. Ya, oke. Ya, sambil nyanyi pagi-pagi jangan bila roh Allah ada di dalamku. Jangan kayak orang yang udah 80-90 tahun ya. Anak muda gak boleh ngantuk-ngantuk ya. Lihat nih, gembalamu nih. Oh, sudah klimis begini rambutnya. Ya kan, udah pakai sunscreen loh. Ya, jangan ini nih, coba senyum pagi-pagi tuh. Ya, Pastor mau ajarkan dulu kepada kalian. Ayo bersuka cita pagi-pagi, ya. Cuci muka sana, cantik dikit ke, ganteng dikit ke, ya. Oke, kita muji Tuhan lagi. Yuk. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Oh, ayo bersuka cita pagi hari ini. Oh, haleluya. Bangkitkan moodmu, katakan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari
bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari seperti dak menari. Amin. Ku kan menari seperti dak menari. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Amin, 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 amin. Dia begitu baik dan sungguh baik. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Lebih dalam lagi kita menyembah Dia. Kita memuji Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Oh, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat Kau bertata di atas pujian. Katakan lagi. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, rasakan kehadiran
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Amin, amin. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh haleluya, kami sembah Engkau, memuji nama-Mu, bersyukur Allah yang setia. Kami mau selalu menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Kau perkasa, Kau ajaib, Kau mulia. Ya ralalabaka nama ya ralalabamo, Ikaraba ya ralalabasana. Oh ya ralalababa ya kana marararabe, ya ralalabaka rama ya ralalabase. Haleluya, mengalir kasih-Mu, Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Engkau Tuhan yang kami sembah, kami puji, kami tinggikan Engkau Yesus. Oh, mari datang kepada Tuhan, datang dengan segenap hatimu, menyembah Dia, memuji Dia. Oh rabaya ralalala karama ya ranananamo, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Yesus. Haleluya. Selalu kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Kami mau selalu di hadirat-Mu. Bapa, pagi hari ini kami datang kepada-Mu. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mau belajar tentang Yesus. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Yes. Pagi hari ini kita bersuka cita.
Ya, siapa di sini yang mau bersuka cita setiap hari? Siapa yang mau? Kita semuanya pasti mau. Amin. Jangan takut ya. Walaupun mungkin engkau difitnah, walaupun mungkin engkau mengalami pergumulan. Hey, ya, ribuan orang boleh mau membuatmu terjatuh. Tetapi ingat, kebenaran akan selalu menang. Kebenaran akan selalu menang. Makanya kita terus menjadi orang yang mau dibenarkan oleh Tuhan. Katakan amin. Kalau kita mau menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan, artinya kita mau dikoreksi oleh Tuhan. Amin. Kita mau dengar apa kata Tuhan, ya. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, jangan sampai kita meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Apa gunanya kalau kita menggapai semuanya, tetapi kita menggapai semuanya dengan cara yang tidak pantas di luar firman Tuhan? Itu tidak akan bertahan lama. Saya melihat sendiri orang-orang yang ingin menjatuhkan orang yang benar, mereka sendiri yang terpuruk, mereka sendiri yang tercerai-berai, Bapak Ibu Saudara. Ya, di sini kita melihat bagaimana kita belajar dari Yesus. Yesus sendiri pun dikhianati oleh muridnya sendiri, tetapi dia tetap berdiri teguh di atas kayu salib. Pada saat dia dicambuk, tidak ada dia mengutuki orang yang membuat dia seperti itu, ya, yang menjual dia. Yesus tidak mengutuk orang yang menjualnya, dan dia tidak berkata-kata sedikit pun. Bapak Ibu Saudara, luar biasa Tuhan Yesus memberikan teladan buat kita. Ya, kalau Yesus saja setia, mari kita juga harus setia. Katakan amin. Yes, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ini tidak mau mengasihi orang yang membenci kita, kita nanti bukan anak Allah namanya. Kita harus mengasihi orang yang membenci kita. Nah, makanya pagi hari ini kita mau belajar dari Yesus. Kita buka dalam Yohanes 15. Mari kita buka Yohanes pasal yang ke-15. John chapter 15 verse 9. Yuk kita lihat sama-sama. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan perintah supaya saling mengasihi. Ya, kita baca sama-sama. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Haleluya. Dan sukacitamu menjadi penuh. Hai. Kalau sukacita Tuhan penuh dalam kita, apa sih ya yang menjadi kesusahan besar buat kita? Amin. Mau kanan kiri sikut menyikut, mau orang lain fitnah, ya, mau apapun, ya, di-cut pelayananmu, apalagi, ya, dijelek-jelekin namamu, apalagi, ya, tidak akan pernah menjadi hal yang utama dalam hidupmu. Ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 14. Kamu adalah sahabatku, kata Tuhan Yesus, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Hebatnya lagi ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Wow, ya.
karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kita lihat lagi ayat yang ke-9. Kalau kita tahu hal ini Bapak Ibu Saudara, harusnya kita ini senang, kita ini bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan suruh kita untuk mengasihi. Ada banyak orang Kristen yang disuruh mengasihi. Tergantung perlakuan dia gimana dulu sama saya. Kalau dia begini-begini, saya baru begitu-begitu. Sedangkan ada lagunya kan, begitu-begitu tidak boleh. Ada ya lagunya ya? Ya. Tidak. Wah, yang nggak tahu nih, aduh ya. Kurang update nih kayaknya nih. Ya. Ya, tidak boleh begitu-begitu, tidak boleh, ya kan? Yang ini boleh, yang ini boleh, yang itu tidak boleh. Entah apa maksudnya, nggak tahu lah. Ya, suka-suka hati dia lah. Yang penting dia senang. Ya, yang penting dia senang aja lah udah. Kalau dia nggak senang, takutnya ke rumah sakit jiwa. Biarkan aja lah, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita itu diciptakan oleh Tuhan untuk mengasihi, bukan untuk membenci. Perikop di sini bukan berkata perintah supaya saling membenci, no. Tetapi perintah supaya saling mengasihi. Ya. Nah, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara, nggak ada lain, nggak ada bukan, ya, nggak ada begini, nggak ada begitu. Pokoknya yang ini sudah benar, yaitu Injil yang Yesus beritakan. Yaitu apa? Kita harus saling mengasihi. Ayo di sini, ya, yang punya suami, kasihi suamimu. Yang punya istri, kasihi istrimu. Bukan karena ada apanya, tetapi karena penerimaan yang tulus dan apa adanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, anggaplah kalau istrimu itu cerewet, dia begitu mencintaimu. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, ya, bersyukur kalau ada orang yang masih cerewet. Ya, tadi malam kita cerita-cerita dengan Pak Robi Bukartini, ya. Habis evaluasi pelayanan. Wah, pastor, kalau itu dengar, ya, orang ini bercerita, aduh mau muntah saya katanya. Ngomongnya itu begini begitu. Ya, orang lain cerita sama Pak Robi dan Bu Kartini. Ya, dalam hati, waduh, tapi ada benarnya juga ya. Ya, ada kisah nih. Ya. Ada kisah itu kan. Ya, ini kayaknya fakta deh. Ya. Ada istri, ya. Dia itu kalau di rumah itu, waduh, ngomelnya minta ampun. Semua diomelin. Wah, semuanya. Dari A, B, C, dari dapur, dari kamar mandi, ya. Ya, apalagi perabotan-perabotan semuanya. Baju suaminya, kumis suaminya, apalagi. Ya. Belek suaminya, apalagi semua anak-anaknya lebih daripada 17.000 kata sehari, lebih mungkin mau 50.000. Jadi ya namanya cewek kan, ya namanya wanita, ya akhirnya suaminya nggak tahan lagi, suaminya seret ya ke sebuah rumah kosong. Di dalamnya itu ada sumur, ya rumah kosong sumur seram, dan di situ dibilang ada kuntilanak. Dimasukkan wanita itu, istrinya, ke dalam sumur itu. Di dalam sumur itu, ya, dia biar dia di situ katanya. Udah, dia tungguin apa yang terjadi. Matikah istri saya nih? Ya, apa yang terjadi? Yang keluar, wah, kuntilanaknya keluar, Bapak Ibu Saudara. Kuntilanaknya keluar. Lalu dia tanya sama suaminya, "Kamu siapa? Kamu suaminya ya?" "Aduh, istri kamu itu ngomel-ngomelin saya." Ngomel-ngomelin saya istrimu itu, ya. Nggak tahan saya, pergi saya. Ya.
Udahlah, daripada biarkan dia di situ, biar saya cari rumah yang baru. Bapak Ibu Saudara, ya, seorang istri itu kalau masih ngomel-ngomel, ya, lihat dulu ngomel-ngomelnya itu mengasihi atau enggak. Ngerti nggak di sini? Halo? Ngomel-ngomelnya itu mengasihi atau enggak, atau dia sakit jiwa. Nah, makanya perlu dipulihkan. Di retret kan sudah diajari. Siapa dulu yang ikut retret encounter? Ada nggak? Ya, kalau tiap hari aja ngomel nggak berhenti-berhenti, ya dia harus dipulihkan itu. Tapi seorang istri yang bijak menguasai juga mulutnya. Amin. Iya, jangan dengan alasan saya ngomel-ngomel kamu karena saya mengasihi. Iya sih, Bu, ya. Tapi nggak gitu-gitu amat. Ya, sampai kuntilanak pergi. Amin. Iya. Lihat Hana itu, walaupun dibully oleh madunya, ya. Mungkin bukan madunya ya, lebahnya. Ya, madunya enak masih dicolet, manis. Dibully oleh lebahnya. Ya, agaknya ini penulis Alkitabnya ini agak sedikit bukan salah sih ya, memperhalus. Kalau saya bilang itu lebahnya itu disengat terus si Hana tiap hari. Suaminya Elkana nggak berkutik, ya dia pun bingung juga mau pilih yang mana. Mau pilih yang mana ya, istri pertama atau istri kedua? Aduh, namanya laki-laki ini ya, kalau udah mata keranjang, kacau dah. Tapi Hana masih setia sama Tuhan. Dia masih mengasihi suaminya. Dia masih mengasihi, ya, ya suaminya. Dia masih mengasihi Tuhan. Dia masih pandang Tuhan. Iya Bapak Ibu Saudara. Dia datang sama Tuhan, dia doa. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Ya, sudah berapa tahun, mungkin 10-11 tahun. Ya, dia nggak punya anak. Akhirnya dia punya anak. Dan tidak ada lagi yang bisa membuli dia. Sejak dia melahirkan Samuel. Ya, Tuhan angkat Hana. Saya yakin dan percaya Hana bisa aja merocos sama lebahnya itu, tapi dia nggak mau. Dia nggak mau. Dia menjaga. Wanita harus anggun. Wanita harus terhormat. Wanita harus benar-benar bisa dipercaya oleh suami. Wih, keren dong. Iya kan? Kita waktu beberapa hari Minggu kemarin kita melayani orang ya, Tambi ini ya sudah uzur juga umurnya. Ya, kita mau melayani, kita mau doa, dia masih aja ngerocos saja. Ya, dia masih aja ngerocos. Dia nggak sadar udah tinggi darah, masih aja. Ya, pokoknya ikut saya itu begini. Saya lihat jam, udah, Tuhan Yesus, udah jam 8. Ya, gimana ini jam 8 malam ini? Kapan ini mau mulai pelayanan? Ya, Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu ya, kalau kita ini, Anda seorang wanita, seorang istri, ayo, cerewet boleh Bu, tetapi yang masuk akal lah. Ya, yang masuk akal. Jangan semua dicerocosin. Akhirnya ibu itu tumbang sendiri, kecelakaan sendiri, lah kan kasihan. Ya, naik darah sendiri lah, sampai 200 lebih tekanannya. Waduh, ya. Kita ini berhubungan dengan sukacita. Kalau kita bisa mengasihi orang yang membenci kita, kasih itu akan terus tumbuh. Yang sukacita kita, bukan dia. Orang lain benci kita boleh, tapi kita tidak perlu membenci orang lain. Ayo di sini, siapa yang mau mengasihi? Angkat tangan. Agak berat sih. Ya, aduh, ya.
Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu, mengasihi itu memang luas. Tetapi menjadi wanita janganlah terlalu cerewet. Nah ya, yang pria ya nanti dulu. Belum, masih ada bagiannya. Ya, sekarang yang pria ini. Tuhan berkata apa? Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Pria itu saya mau kasih tahu, kebanyakan di mulutnya, oh saya ibadah pak. Oh saya ini penatua pak. Oh saya ini diaken pak. Saya ini pernah menginjil pak. Saya pernah pelayanan pak. Ya, saya hidup menyenangkan Tuhan. Iya, tapi Tuhan bilang apa? Ya, nggak usah Tuhan deh. Malaikat bilang, Allah munafik nih orang. Ya kan, di depan-depan hamba Tuhan aja ngomong kayak gini, tapi di belakangnya main cewek, di belakangnya selingkuh, di belakangnya apalagi, ya semua dosa-dosa itu dilakukan. Bapak bertobat pak. Kalau engkau seperti itu pak, bertobat pak. Jangan jadi pria mata keranjang. Jangan menjadi orang yang hanya manis aja mulutnya di depan. Tetapi saya mau kasih tahu, yang tahu betul adalah Tuhan. Pasti malaikat juga ya. Yang kedua adalah orang-orang di rumahnya. Ya, dia bilang sama pendetanya begini-begini, dia baik. Wah, luar biasa. Tapi coba tanya istrinya, betul enggak dia kayak gitu? Ayo. Ya kan? Bapak Ibu Saudara, kita nih harus tahu, kita ini suatu saat pasti akan menghadap Ilahi. Kalau engkau bersaksi dusta, firman Allah berkata apa di dalam Taurat? Janganlah kamu bersaksi dusta. Nah, kalau engkau memang bajingan kah, memang mata keranjang kah, akui di depan hamba Tuhan. Ya, akui. Supaya apa? Nih saya mau kasih tahu, supaya dosamu diampuni. Jangan engkau itu tidak mengakui. Saya bersyukur tuh, ya, jemaat saya, ya, dia mengakui semua dosa-dosanya. Dia mengakui semua kesalahan-kesalahannya. Di depan saya loh, dia mengakui. Sudah berkeluarga, dia mengakui. Saya bilang, Pak, ketika engkau mengakui, Tuhan catat semuanya. Engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak akan mungkin Tuhan tidak mengampuni. Pasti dia mengampuni. Bahkan lebih dahulu dia sudah mengampunimu. Ketika engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kebanyakan bapak-bapak yang saya layani, Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah rumah tangga ke konseling, banyak tinggi hati. Saya mau bilang, ya, kalau jemaatnya bilang, Pak, dari mana saya tinggi hati Pak? Saya cuma diam loh Pak. Iya, itu sama dengan tinggi hati. Engkau tidak mengakui. Bahkan engkau bilang, tunggu Pastor Alfa nih, ya, apa yang dia singkapkan dari saya. Baru saya percaya dia hamba Tuhan. Itu juga tinggi hati namanya. Itu mencobai, ya. Itu mencobai. Gak boleh. Kalau engkau suatu saat dicobai, baru nyaho. Ya. Kami hamba Tuhan ini, hamba-hamba Tuhan ini, ya, di sini ada hamba Tuhan nih. Jangan macam-macam kamu ya. Ya, di sini ada mana Pak Sumerman. Nah, nih, jangan macam-macam ya. Ya. Kami ini hamba-hamba Tuhan nih. Kami ini para pendeta. Bukan kami ini tahu segalanya, karena kami bukan Tuhan. Ingat itu baik-baik. Ya. Kalau Tuhan kasih tahu, itu pun kami harus berjuang untuk mendengarkan apa kata Tuhan. Kadang-kadang ya, bahkan Rasul Paulus pun bilang, nubuatan kita tuh gak sempurna. Ya, makanya kalau engkau berjumpa dengan hamba Tuhan, mau konseling, jangan tunggu dia konfirmasi nih. Betul gak dia nih? Gak boleh begitu. Ya,
Akui saja apa yang harus engkau konselingkan sama orang tersebut, sama hamba Tuhan tersebut. Ya, jangan serta-merta membanding-bandingkan hamba Tuhan. No, itu dosa itu nanti. Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengasihi sesama kita. Kita tidak boleh membenci. Ya, firman Tuhan berkata, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita pasti ya akan bisa mengasihi. Kalau kita nggak tinggal dalam Tuhan, kita nggak bisa mengasihi. Ya, perkataan mengasihi itu hanya kata-kata saja. Hanya kata-kata saja. Tetapi tidak pernah kita lakukan. Ada banyak orang Kristen yang hanya berkata-kata tentang Tuhan, tapi hanya di mulutnya saja. Nyanyinya indah, suaranya bagus, merdu. Mungkin malaikat kalah kali ya. Tetapi dalam perbuatannya, habis nyanyi, lagi-lagi hidup di dalam dosa. Mending Anda nggak bisa nyanyi, tapi Anda mau membuktikan Anda mengasihi Tuhan lewat perbuatan. Katakan amin. Ya, saya pernah tuh ya punya pengerja yang kurang ajar. Depan-depan saya dia begini. Ya, saya lagi khotbah dia begini. Dia gini. Coba lihat. Dia gini nih. Saya mau tanya. Mirip apa coba? Bagus nggak begitu? Hah? Bagus nggak? Kita lagi khotbah dia ngolok. Itu bisa durhaka itu ya. Nggak sih langsung durhaka, tapi saya tahu kehidupannya tidak bahagia. Ya, dia pendoa, tapi kasihan anak-anaknya murtad. Ngakunya dia pendoa, tapi anak-anaknya murtad. Anak-anaknya, melakukan dosa ini, dosa itu. Biarkan saja. Yang penting Tuhan yang bela. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mengasihi gembalamu, kasihi dengan tulus. Yang menerima upah juga engkau. Yang menerima upah juga engkau sendiri. Setiap kita hamba-hamba Tuhan, kita harus mengasihi umat-umat Allah. Jangan kita membenci mereka. Hanya kadang-kadang kasihan aja sih. Ini orang mau nggak dibentuk, mau nggak dimuridkan. Ya, udah jatuh bangun. Ya, katanya mau dimuridkan, tapi nggak pernah dibuktikan kasihnya kepada Tuhan. Ya, but it's okay. Tapi saya mau kasih tahu, kita harus tetap mengasihi. Ya, nah kasih yang begitu besar itu hanya ada dalam Yesus. Kita nggak bisa mengasihi orang lain tanpa kasih Tuhan. Nggak bisa. Kita nggak bisa mengasihi istri kita, mengasihi suami kita, mengasihi anak-anak kita, mengasihi mertua kita, mengasihi orang lain, mengasihi jemaat, mengasihi gereja, mengasihi gembala tanpa kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Nggak bisa. Kasih kita terbatas. Awal-awalnya aja 100%. Tetapi kalau kita nggak tinggal dalam Tuhan, kasih kita akan semakin berkurang. Manusia itu standarnya adalah melihat rupa. Tetapi Yesus selalu melihat hati. Kalau anakmu durhaka kepadamu, tetap kasihi dia. Tetap kasihi dia. Jangan pernah membenci. Gak boleh. Tapi pastor, anak saya ini ngeselin banget ya.
Pengen saya doakan, Tuhan ambil aja nyawanya Tuhan. Jangan lagi Tuhan sayang-sayang. Saya cuma mau berkata, tenang dulu. Kalau Tuhan mau ambil nyawa kita, selesai sudah. Tapi sampai hari ini Tuhan memberikan kesempatan buat kita. Amin. Iya dong. Doakan dia, kasihi dia. Ada banyak kok kesaksian-kesaksian di mana seorang ibu berdoa bagi anaknya yang bertingkah lah, yang inilah, itulah. Aduh, apalagi mantunya. Pahit bener. Cantik sih, tapi sikapnya pahit. Ya, memahitkan hati. Tapi saya mau bilang, tetap mengasihi. Tetap mengampuni. Kalau kita mau mengasihi, artinya mau mengampuni. Tapi pastor, saya ini sakit banget hatinya. Iya bu, iya pak, mengasihi. Kalau engkau mau mengasihi, ampuni musuhmu. Ampuni orang yang menganiaya kamu. Ampuni. Tapi siang, pagi saya sudah ampuni pak. Siang saya teringat lagi, yes, ampuni. Setiap kali teringat akan orang itu dan masih rasanya sakit, ampuni. Pengampunan adalah bukti engkau mengasihi. Halo? Ayo, siapa di sini yang mau mengampuni? Angkat tangan. Ya, kita mau mengampuni. Jangan kita tidak mau mengampuni. Ini kebenaran firman loh. Supaya apa? Ini tujuannya. Ini nyambung dari tadi di doa api. Doa api pesannya apa? Salah satunya memang betul, kesetiaanmu aku perhitungkan. Itu betul-betul saya dengar dari Tuhan. Kesetiaanmu aku perhitungkan, kata Roh Kudus. Tetapi di awal-awal Tuhan ingin kita bersuka cita di tengah masalah kita. Yang tadi ikut doa api pasti tahu. Kalau nggak ingat, ya kemungkinan Anda ngantuk. Ya, itu pesannya. Ini lihat ayat ke-11, ayat yang terakhir. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jangan salah, kalau kita mengasihi bukan untuk orang lain juga. Yang utamanya untuk kita. Supaya sukacita Tuhan penuh dalam hati kita. Dan kita juga menjadi bersuka cita. Kelihatan kok kalau orang itu ndak bisa bersuka cita. Mukanya aduh hancur. Beberapa kali saya bilang sama anak-anak AMD. Saya bilang sama anak-anak rohani. Kenapa kamu datang ke gereja kok mukamu babak belur? Bonyok sana, bonyok sini. Entah kemana-mana hidungnya ke atas. Matanya jadi 3. Itu bukan bonyok ya. Bapak ibu saudara. Ya, kulitnya yang putih coklat begini. Jadi hijau semua. Aduh, makin parah nih kayaknya nih. Ya. Ngapa mukamu babak belur begini? Nggak ada pastor, nggak ada pastor. Alah jangan bohong, saya bilang. Saya tahu mukamu babak belur, hatimu berkeping-keping, nangis. Ngapa? Masih lagi. Namanya rohani anak-anak, ya, bukan anak rohani. Itu status, tapi rohaninya anak-anak. Itu bukan status. Itu menunjukkan ya, lepel, tahu lepel? Ya, lepel, oke? Level. Levelnya dia masih anak-anak rohaninya. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah ngapa? Cerita begini-begini. Yuk, kamu nggak boleh melihat orang lain, standar kamu sendiri. Akhirnya kamu kecewa. Kamu lama-lama kecewa, nanti kecewe, bahaya ya. Jangan terus-terus kecewa. Biar ndak usah kecewe. Jangan kecewa sama orang. Jangan kecewa sama orang tuamu. Biarkan dia seperti apa sama kamu. Biarkan. Tapi kamu kan masih bisa mengasihi. Ayo mengasihi.
Nah, sekarang dia mulai bisa mengontrol itu semua. Ya, bertumbuh dari anak-anak, bertumbuh. Ya, level rohaninya. Ya, level rohaninya. Iya, level rohaninya bertumbuh gitu. Semakin baik ya. Nanti dia pasti ke teens atau teenager, ya, ke remaja rohaninya, sampai bisa ke dewasa rohani. Kalau sudah dewasa rohani kan enak, ya. Wah, itu sangat menolong kita itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Ini saya yakin ini hamba-hamba Tuhan, kalau jemaatnya pada dewasa semuanya, aduh enaknya. Gereja udah macam rasa sorga. Ini kan masalahnya di depan. Di depannya udah kayaknya dewasa banget ya, dewasa banget. Di belakang habis kita dicerita-ceritain. Aduh, kadang-kadang. Ya tapi nggak apa-apa sih. Namanya masih bayi. Bayi memang begitu. Ya, mudah protes. Balita mudah protes. Kayak Glenn tuh. Karena dia menjadi orang yang jujur, nggak apa-apa sih. Tapi kita sambil didik, ya. Ini anak saya sendiri contohnya, masih balita, ya. Oke, kalau ada salah dikit aja kita tuh, dulu dia suka bilang, Dedi ini jahat. Ya memang begitu anak-anak, karena dia jujur, dia ingin mengungkapkan isi hatinya, ya. Dia nggak bisa berbohong. Dia ingin mengungkapkan isi hatinya. Memang begitu, udah masih balita rohani. Ngerti di sini? Kalau dia dewasa rohani nggak mungkin begitu. Ya, nggak mungkin begitu. Bapak Ibu Saudara, ayo mengasihi. Supaya kita tinggal di dalam Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dan kita saling mengasihi kalau kita bisa tinggal dalam Tuhan. Apa artinya tinggal dalam Tuhan? Langsung saja kepada praktikal kehidupan sehari-hari. Kita mau mencari wajah Tuhan. Kita mau beribadah bersama-sama. Menyatukan roh seperti ini. Ya, walaupun terkadang hambatannya adalah misalnya wifi atau kuota. Ya minimal kita bisa doa deh. Doa sama Tuhan, baca firman. Senangi, cintai firman Tuhan itu. Dan biarkan firman itu yang mengubah kita. Jangan firman itu berkata begini, kita yang masukkan perkataan kita ke situ. Oh ini cocoknya untuk dia ini, bukan untuk saya. Udah itu sesat, nggak betul. Biarkan firman itu menegur kita. Ya Tuhan, firman ini untuk saya. Itu artinya kita mencintai firman. Dan biarkan Roh Kudus mengubahkan, menegur kita. Bisa lewat pemimpin rohani kita. Bisa lewat sahabat kita. Bisa lewat orang tua kita. Bisa lewat bahkan anak kita. Tuhan bisa tegur kita lewat anak kita. Iya kan? Ada banyak orang tua yang kelewat marahnya ketika dia melihat anaknya yang lain. Dan anaknya itu bilang, Papa, adik itu kan anaknya papa, kok papa kasar? Langsung tek. Oh iya. Nah itu Tuhan bisa menegur kita lewat anak kita. Bisa. Tinggal hati kita aja nih, ya, merendahkan diri di depan Tuhan. Supaya apa? Ketika kita mengasihi sesama kita, kita harus mengasihi Bapak Ibu Saudara. Kasih orang-orang yang membenci kita. Kasih orang-orang yang meludahi kita. Biarkan dia meludah kita. Toh ludahnya nggak kena kita kok. Iya kan? Dia meludah kita dari jauh. Nanti lama-lama dia akan kembali ke ludahnya dan dia akan menjilat ludahnya sendiri. Artinya dia menyesal. Ya. Biarkan dia lakukan bagian dia. Kita lakukan bagian kita. Amin. Jangan berhenti berjuang. Jangan berhenti berjuang. Jangan berhenti mengasihi. Ya. Kecuali tetanggamu aneh-aneh. Udah bawa senjata tajam, narkoba. Udah laporkan polisi. Ya, itu juga wujud kita mengasihi. Supaya dia
bertobat. Kalau temanmu ngerokok dalam kelas, ya peringatkan dia, nggak boleh begitu. Ya ini begini, nggak boleh. Dia masih begitu, laporkan guru. Pulang-pulangnya kamu bisa ditonjok dia, kasihi lagi. Ingat pesan Tuhan apa? Kalau kau ditampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Teman kita sudah jadi teladan. Tuh Yeremia tuh ditonjok babak belur, ya kan, di depan hadapan kita, tapi dia tidak melawan, seperti lembu yang diseret ke pengirikan. Ya, udah kayak Tuhan Yesus loh. Nggak melawan loh dia loh. Iya, karena kan ada kita, nggak ada kita dia lawan. Nggak ya, bercanda ya. Ya, dia nggak lawan loh. Waduh, emang gampang begitu? Saya tahu tidak mudah. Ya kan, Pak Sumerman aja mengakui tidak mudah itu. Ya, ditonjok orang enak aja nggak ngelawan. Ku bawa mandau kau, bisa aja kayak gitu. Ya bisa jadi. Ya. Tapi Yeremia ini, ya, makanya dia kalau doa dia tegak lurus, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dia tegak lurus, tidak tergoyahkan. Memang mantap juga nih anak muda nih. Ya. Sahabatnya nih Nehemia Gio ini harus belajar nih dari Yeremia ini. Nehemia Gio aja bisa tersungging kalau yang bawa motor orang lain itu ngeong ngeong, ya. Bisa emosi dia. Nah, belajar sama Yeremia nih. Coba tanya sama dia, bro, rahasianya apa sih? Kok kamu ditonjok begitu? Kok diem aja gitu? Ya, tanya dia. Ya, entah. Ya, mana tahu dia ada makan bunga apa gitu. Ya kita juga makan sama-sama gitu ya. Kayaknya bunga bang deh dia makan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mengasihi jangan hanya di kata-kata. Mengasihi juga harus sampai ke perbuatan. Mari pagi hari ini, ya, ini juga Bu Esther juga sudah kesaksian, dipitnah lagi itulah di kantornya, dia tetap mau mengasihi. Ya, ya, Bu, ini yang paling saya sering dengar kesaksiannya ini, ya. Yang paling sering saya dengar kesaksiannya itu, ya, Bu Kartini, Pak Robi ini paling sering dianiaya, dipitnah lah, diginiin lah. Aduh, tapi mereka sudah kebal. Wih, mantap. Mental mereka sudah menang. Ya. Ya. Ya, kadang juga saya belajar dari mereka. Buset dah. Ya, digituin. Ya kan? Wih, mantap nih. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita ini kalau difitnah, kalau dicaci maki, ya kita belajar dari Yesus. Amin. Dia tidak mau membalas yang jahat dengan jahat. Hari ini pesan saya, kalau engkau difitnah, diludahi, dianggap remeh, digosipkan, saya mau kasih tahu. Tetap kuat. Tetap berharap sama Tuhan. Jangan lihat orang yang hanya mendengar dan memandang orang yang memfitnahmu. Pandang Tuhan Yesus. Pandang Tuhan Yesus. Kuatkan hatimu. Berdiri tegak. Camkan firman Tuhan. Mengasihi. Sebab apa? Kita adalah sahabatnya Tuhan Yesus. Tuhan gak mau kita jatuh. Tuhan gak mau kita hidup dalam kebencian. Emosi kita tahan. Walaupun bergegar rasa menahannya, gak apa-apa. Engkau sedang berjuang, kata Tuhan. Ingat firman pesan Roh Kudus pagi hari ini. Kesetiaanmu aku perhitungkan. Setia untuk mengontrol kedaginganmu. Setia. Setialah, setia sampai mati. Setialah, setia sampai mati. Ya, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati.
Setia-setialah, setia mengasihi. Amin. Haleluya. Yuk sama-sama kita datang sama Tuhan. Ya. Haleluya, Tuhan Engkau baik. Oh haleluya, Tuhan Engkau baik. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Oh, Urabakata karabayara lalabasa. Oh rabakata karabayara lalabasa narabayara lalaba. Ibu Kambang, Ibu Saina Sirai tetap setia iring Tuhan. Ini pesan Tuhan pagi hari ini. Tetap setia iring Tuhan. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kalian. Oh rabakana mayara lalabasan. Thank you Lord. Ibu Suri, dalam penderitaanmu Tuhan sedang membentuk hatimu. Ini saya melihat betul untuk Ibu Suri. Tuhan sedang menyiapkan upah bagimu. Di dunia ini engkau harus menang dari hatimu sendiri. Hikarabayara lalabakana mayara lalalabayara. Rabakata karabayara lalabasana. Pak Yohanes Subandri, jangan lagi engkau rendah diri, tapi tegakkan kepalamu. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah. Hi karabababari karabata karabayara lalabasana. Iyaralalabasana namayaralalalamu. Pamanaim Daud, jangan takut. Pesan Tuhan pagi hari ini begitu. Jangan khawatir, jangan takut. Dia tahu tempat yang terbaik untuk engkau. Engkau hanya perlu berdoa. Dengar itu. Untuk Joseph,
Tuhan sudah menyembuhkan hatimu. Tuhan minta kamu setia. Jangan lalai, kata Tuhan. Bapak Ibu Saudara silahkan artikan sendiri. Saya hanya menyampaikan. Tuhan itu memberitahukannya begini-begini, tapi saya hanya memberitahukan yang intinya saja. Oh, Pak Hendri, dengar ini baik. Ini agak ekstrim memang, tetapi saya mau bilang, engkau harus lahir baru, engkau harus dibaptis. Baptis selam ya. Yang kedua, engkau harus bersyukur. Kalau boleh dibilang, gak perlu engkau minta kesembuhan lagi, tapi bersyukur. Tuhan, aku bersyukur untuk penderitaanku ini. Aku bersyukur untuk apapun yang aku alami. Tuhan minta engkau bersyukur. Bapak terima kasih. Hari ini kami datang kepadamu. Kami mau Tuhan sungguh-sungguh hidup di dalam kasih-Mu. Kami mau mengasihi satu dengan yang lain. Bapa, kuatkan kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh Rabaka namayara lalabasan narabayara. Oh Rabaka namayara. Sebenarnya ada pesan Tuhan buat kalian, tetapi sayangnya kalian on off cam. Saya tidak mau berdoa secara khusus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih. Berkati hari ini, berkati bangsa kami, sertai bangsa kami. Biar bangsa kami mengalami kebaikan Tuhan. Bangsa kami mengalami kemuliaan Tuhan. Berkati kota kami Palangkaraya, sedang Kalimantan Tengah, sedang ada titik-titik api yang cukup banyak Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Pulihkan kota kami, pulihkan provinsi ini Tuhan. Kami minta dalam nama Yesus, biar provinsi ini Tuhan, segala kebakaran hutan diredakan dalam nama Yesus. Kami minta petugas-petugasnya cekatan, diberkati, ditolong Tuhan. Ada jalan keluar, ada teknik yang Tuhan beri, hikmat yang Tuhan beri dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami minta hujan. Kami minta hujan yang deras. Dan kami berdoa Tuhan, hembuskan angin ini Tuhan, asap ini ke laut dalam nama Yesus. Redakan dalam nama Yesus. Terima kasih kami percaya. Kami percaya Palangkaraya udaranya aman dalam nama Yesus. Tuhan kuduskan dalam nama Yesus. Oh Rabakata Karabayara. Berdoa bagi Palembang juga Tuhan, yang mengalami kebakaran hutan yang sangat parah. Bapa, pulihkan juga Palembang di dalam nama Yesus. Kami juga memberkati pembangunan IKN. Berkati pembangunan IKN. Biar IKN ini Tuhan semakin berkembang dan semakin cepat untuk diselesaikan. Bapa, berkati biar Kalimantan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, berkati umat-umat-Mu yang bergumul hari-hari ini dalam soal perekonomian mereka, soal pekerjaan mereka, soal rumah tangga mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan tutup bungkus, Tuhan berkati. Terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kami, berkati gereja kami, berkati pembangunannya Tuhan di Geobos. Biarlah semakin mantap, semakin cepat, supaya kami bisa lebih cepat untuk memakainya. Dalam nama Yesus kami berdoa, cukupkan segala dana yang dibutuhkan. Berkati para donatur dalam nama Yesus. Terima kasih. Berkati juga pelayanan Bapak Pendeta Sumerman di Sungai Tatas, Setatas, tutup bungkus. Berkati Bapak, berkati keluarganya. Setiap umat-umat Tuhan, murid-murid AMD juga berkati mereka. Kami mengucap syukur kepada Bapak. Hari ini kami akan doa base camp. Biar di doa base camp ini kami merasakan hadirat-Mu yang begitu luar biasa. Kelepasan terjadi,
pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Ini kan doa kami Tuhan, kami serahkan kepadamu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebagai pengumuman, ya sebelumnya terima kasih untuk kesetiaannya ya. AMD itu wajib untuk morning prayer, wajib sekali ya. Cuman ini kenapa tidak on cam ya. Oke. Nah, malam hari ini kita akan doa base camp. Silahkan Bapak Ibu Saudara yang belum didoakan selendangnya dibawa ya. Nggak boleh titip-titip, nggak ada jasa-jasa titip. Nggak boleh pakai titip-titip ya. Jadi kalau Anda mau didoakan selendangnya, datang bayar harga ya. Kalau nggak mau juga nggak masalah. Tapi kita melihat bagaimana ya Tuhan memberikan kita hikmat. Kita boleh pakai selendang penutup kepala ya, seperti itu. Waduh, rasanya beda ketika menyembah. Yang diberkati oleh senjata yang baru ini dari Tuhan, boleh lambaikan tangan. Ini senjata loh. Ya, saya jadi berkati luar biasa. Ya, cepat koneknya gitu. Bapak Ibu Saudara silahkan bawa ya. Satu orang boleh 2 atau 3, boleh. Nanti mau yang baru lagi, bawa lagi. Nggak apa-apa ya. Ya paling banyak 3 lah ya. Jangan banyak-banyak nanti dijual. Ini doakan loh, ini diurapi loh. Awas ya kalau dijual-jual begitu ya. Nggak boleh ya. Nah ya bawa itu ya. Kalau belum sempat beli cepat ya. Nanti kalau yang di luar kota, di luar pulau, boleh kita video call, kita doakan hari ini. Besok nggak bisa ya, sekali saja kita doakan, sekali sebulan. Itu perintah Roh Kudus ya, komandan kita itu ya, nggak berani saya lawan. Oke, Bapak Ibu Saudara, itu aja pengumumannya. Tetap jaga kesehatan. Asap masih ada kah? Oh alah, masih ya. Berdoa terus Bapak Ibu Saudara ya. Oke, Tuhan berkati ya. Biarlah rohmu menyala-nyala, layani Tuhan, tetap semangat ya. Cukup air putih. Tuhan berkati semuanya. Shalom. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Tuhan berkati semuanya. Tuhan Yesus berkati. Saya out duluan ya. Tuhan berkati ya. Selamat pagi semuanya. Saya juga, Pastor. Pagi Pak Rodi. Selamat pagi Bu Saina, Henry, Bu Esther. Halo. Terima kasih. Ya, Pak Yohanes, Tuhan berkati Pak Yohanes. Tuhan berkati. Nina. Henry, semangat. Semangat Henry. Semangat. Oke semuanya, sampai jumpa nanti malam ya.